Oke, coba deh pikirin ini sebentar. Anda kan tiap hari mungkin pakai Google Maps ya, atau Waze buat hindarin macet. Terus koordinasi di grup WhatsApp, nonton YouTube, semuanya gratis. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana semua kemudahan gratis ini dihitung di ekonomi negara kita? Nah, ini inti deep dive kita hari ini. Kita bakal bedah materi dari Dr. Ridwan dari Universitas Jana Badra. Misinya simpel. Kenapa sih PDB, si penggaris ekonomi andalan kita, kayaknya udah nggak relevan lagi? Tepat sekali. PDB itu kan dasarnya ukuran total kue ekonomi sebuah negara. Rumus klasiknya udah kita hafal lah. C plus I plus J plus X min M. Tapi masalahnya, rumus itu dibikin di era pabrik dan barang fisik, bukan di era aplikasi dan data kayak sekarang. Nah, ini nih yang paling seru. Jadi kalau PDB itu ngukurnya transaksi uang, berarti waktu yang saya hemat pakai Waze atau kemudahan saya komunikasi lewat email, itu semua nilainya beneran nol gitu di mata PDB. Aneh banget rasanya. Aneh, tapi ya begitu faktanya. Itu yang disebut para ekonom sebagai consumer surplus, surplus konsumen. Consumer surplus. Oke. Betul, Anda dapat manfaat gede banget, yang nilainya mungkin jutaan rupiah, ya kan? Dalam bentuk waktu, produktivitas, atau hiburan. Tapi karena nggak ada uang yang pindah tangan, PDB nyatetnya ya nol besar. Wow. Ini artinya, angka PDB yang kita lihat di berita itu kemungkinan besar meremehkan seberapa sejahtera kita sebenarnya. Oke, jadi pada dasarnya kita semua lebih kaya dari yang data PDB tunjukkan. Cuma kekayaan itu bentuknya kemudahan dan waktu, bukan uang. Paham? Tapi saya kepikiran soal lain juga. Teman saya ada yang jualan kue online lewat Instagram. Atau jutaan mitra pengemudi ojol itu. Transaksi mereka kan masif ya, tapi kok kayaknya di bawah radar gitu? Nah, Anda baru aja nyentuh tantangan besar kedua. Itu namanya shadow economy atau ekonomi bayangan, tapi versi digital. Ah, ekonomi bayangan. Betul. Banyak banget transaksi di gig ekonomi atau social commerce yang nggak tercatat secara formal. BPS, Badan Pusat Statistik, itu sulit sekali buat melacaknya. Hal yang sama juga berlaku buat pengeluaran kita yang lintas batas. Oh, contohnya kayak langganan Netflix atau Spotify gitu? Tepat. Atau beli software dari luar negeri. Itu kan uangnya lari keluar. Berarti kerugiannya double dong ya? Nilai ekonominya nggak kecatat di PDB, dan potensi pajaknya buat negara juga hilang. Skalanya sangat signifikan dan terus membesar. Ini menciptakan kebocoran yang serius. Makanya Anda lihat kan sekarang pemerintah gencar banget ngejar pajak digital, PPN PMSE, ya untuk menambal kebocoran ini. Oke, jadi jelas ada masalah besar dalam pengukuran. Terus solusinya gimana? Saya sering dengar istilah GMV atau Gross Merchandise Value di berita-berita soal e-commerce. Apakah itu jawabannya? Pertanyaan bagus. GMV itu total nilai transaksi di sebuah platform. Tapi itu bukan PDB. Oh, beda ya? Beda. GMV nggak menghitung nilai tambah, jadi nggak bisa menggantikan PDB. Nah, untuk dapat gambaran yang lebih akurat, para ahli statistik di seluruh dunia lagi mengembangkan kerangka kerja baru. Namanya Digital Satellite Account. Digital Satellite Account? Kedengarannya teknis banget. Anggap begini nih, PDB itu laporan keuangan utama sebuah perusahaan. Nah, Digital Satellite Account ini semacam lampiran khusus yang super detail. Isinya merinci semua aktivitas ekonomi digital yang tadinya nggak kelihatan itu. Jadi pembuat kebijakan bisa dapat gambaran yang jauh lebih utuh. Jadi intinya apa nih buat kita? Penggaris ekonomi yang kita pakai udah usang gitu ya? Angka PDB nggak lagi menceritakan keseluruhan cerita tentang nilai yang diciptakan dalam hidup kita. Betul sekali. Dan implikasinya luas. Selain soal pajak tadi, ini menyoroti pergeseran besar di pasar kerja yang harus Anda perhatikan. Maksudnya gimana? Gini, saat banyak pekerjaan rutin digantikan oleh otomatisasi, muncullah yang namanya skill gap, kesenjangan keterampilan yang nyata. Makanya, program pemerintah untuk upskilling dan reskilling jadi krusial banget biar kita semua nggak ketinggalan kereta. Supaya tenaga kerja kita tetap relevan ya? Tepat! Kebijakan yang dibuat berdasarkan data PDB yang usang bisa jadi salah sasaran. Poin yang sangat penting. Jadi, PDB jelas nggak bisa menangkap nilai dari semua layanan digital yang meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Jika bukan hanya PDB, indikator apa lagi yang harus mulai kita perhatikan untuk mengukur kemajuan dan kesejahteraan sejati sebuah bangsa di era digital ini?